Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Baik, ini banyak yang belum masuk nampaknya. Pasnya yang bisa dihubungi. Untuk hubungi teman-temannya, ada di bawah WhatsApp grup nggak untuk satu angkatan ini? Oke, boleh minta bantu untuk bisa di call. Kita akan mulai kelas karena waktu sangat padat. Dan setelah ini mesti ada materi lagi, walaupun ini hari terakhir informasinya ya. Baik. Berapa jumlah pesertanya Aan? 78. Belum setengah nampaknya. Kalau DPRA dia harus 50% plus 1 ya. Baru bisa dimulai. Nggak jadi nyalon. Nggak jadi nyalon bentar. Tapi udah nyabut nomor. Mungkin biar agak ini ya. Izin sebentar saya. Baik, alhamdulillah sudah bertambah Ustadz, kita mulai saja. Baik adik-adik semuanya, saya Asmawati, saya akan memandu untuk sesi siang ini, dan saya yakin sesi siang ini nggak akan bikin ngantuk, karena temanya ya agak vulgar, tapi ini harus tahu ya Ustadz ya, karena ini pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa, dan sebagiannya sudah ada berkeluarga ya pesertanya ya, sebagian besarnya sudah berkeluarga Ustaz. Jadi untuk bisa menyingkat waktu, kita bisa mulai saja. Semoga nanti dalam diskusi nanti adik-adik bisa bertanya lebih dalam, karena ini bagian penting dari perkawinan. Kadang-kadang orang menjadikan ini alasan untuk bisa mendua, bertiga, berempat, dan gak hot di tempat tidur, katanya seperti itu. Tapi kita lihat nanti bagaimana Islam mengatur tentang hubungan seksual suami istri yang sebenarnya. Silakan Ustaz. Izin saya berdiri. Ya, biar mudah lihat slide ya kita nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, dalam suasana yang sangat berbahagia ini ya, sangat syahdu, dan di luar tuh anginnya tadi saya lihat badai, tapi di sini alhamdulillah aman ya. Ini ya. Oh, di sana ya. Oke, baik. Ya, alhamdulillah, dan kita bersalawat ya sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, di bulan Maulid seperti ini kita memperbanyak salawat. Semoga salawat Rasul itu menyertai semangat kita untuk mengikuti Rasulullah ya. Baik, saya berdiri ya Ibu moderator.
Dan saya yakin, saya boleh tahu yang udah berkeluarga berapa orang? Oh, yang nggak berkeluarga hanya 1 orang. Kamu belum berkeluarga? Kenapa? Belum jodoh gitu. Ada yang lain? Wah, oke, baik. Tapi nggak apa-apa ya. Ini pembelajaran. Saya biasa ngasih ini kepada calon ya. Catin apa tuh? Ya, calon pengantin laki-laki. Karena ini tadi dibilang rata-rata ada berkeluarga. Oke, ternyata hanya 1. Tapi nggak apa-apa. Semoga setelah ini makin semangat ya. Ya, semakin semangat untuk berkeluarga. Kalau PPDS itu bagusnya setelah berkeluarga atau sebelum? Sebelum. Oh, ini salah nih. ya baik. Apapun ceritanya, kita sekarang PPDS nih. Emang ada yang mau nggak setelah ini nggak jadi PPDS? Nggak ya? Oke, baik ya. Tapi berkeluarga sebuah tantangan, sebuah anugerah. Karena waktunya singkat, saya langsung aja ya. Ini hubungan seksual suami istri dalam keluarga Islam. Saya menganggap Anda telah berkeluarga. Yang belum berkeluarga menyesuaikan diri. Ini ilustrasi. Kira-kira kalau ada muncul seperti ini, apa yang terpikirkan? Dan sering sekali pendidikan seks atau bicara seksual itu dianggap tabu, jorok, tidak pantas, apalagi dia dikaitkan dengan agama. Ini ustadz atau pakar seksual nih, ntar kayak gitu ya. Nah, sesungguhnya seks itu sangat suci, sangat baik. Nah, mengapa ini penting? Sering sekali anak-anak kita atau bahkan kita kalau lihat kayak gini ngelantur kemana-mana. Karena kenapa? Karena isi otak kita, apalagi anak-anak itu, sekali mendapat ikon atau mendapat konsumsi yang tidak baik tentang seksual, dia akan terus mendapat itu. Maka edukasi seksual itu penting. Dan Islam jauh-jauh hari mengenalkan itu. Saya sangat sedih kalau orang Islam tidak belajar sex education, wabil khusus untuk anak SMP. Kalau perlu anak SD. Anak sekarang lebih dewasa, lebih cepat. Teknologi membuat mereka cepat mengenal gambar-gambar ini. Sekaligus ya, kalau udah punya anak mungkin begini. Anak saya ajarin, karena saya tahu tantangan dia berbeda dengan tantangan saya saat ini. Nah, oke, baik. Maka dari itu dalilnya jelas. Ketika Allah mengatakan uhilla lakum lailatas syiyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, itu Allah langsung deklarkan bahwasanya Anda itu perlu melakukan hubungan seksual. Di mana bunyinya? Ini di sini nih. Suma atimus syiyam wala tubashiruna wa antum fil masajid. Ketika Allah fata'ani wa antum libasul lahum wa hunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah tahu kamu punya hasrat seksual yang kuat ketika bulan Ramadan. Itu alimallah, artinya Allah mendeklar, aku tahulah, nggak usah sembunyi. Dengan kata lain, bicara seksual itu seharusnya harus terbuka dan dibungkus dengan keislaman, karena Allah tahu. Ini kita sebaliknya, sembunyi-sembunyi, akhirnya anak-anak belajar seksual dari internet, dari orang lain, bukan dari orang tuanya. Jangan sampai anak belajar janabah atau mandi suci belajarnya dari orang lain. Harus dari ayahnya kalau dia anak laki-laki, harus dari ibunya kalau dia anak perempuan. Karena kita tahu. Nah ini Allah bilang ini alimallahu annakum kuntum tahtanu anfusakum, itu artinya Allah tahu kamu itu punya keinginan. Nah, maka Allah bilang uhilalakum, boleh, bukan sebulan itu kamu nggak berhubungan, boleh. Itu sebulan ya, apalagi yang ini PPDS berapa tahun?
saran saya harus setor. Artinya itu fitrah. Jangan sampai setelah ini hang pula nggak hidup pula, atau yang perempuannya nggak nafsu lagi, bahaya tuh. Itu fitrah. Saya ingin katakan kalau slide berikutnya itu Allah bilang sampai 16 kali loh Al-Quran bicara tentang seks. Cuman bahasanya beda-beda. Wala tubashiruhunna itu artinya jangan engkau gauli dia, atau wa asyrulhunna bil ma'ruf, gaulin dia. Atau nanti dalam bahasa yang lain lamastumun nisa itu juga diartikan lamas itu menyentuh dalam arti yang bergaul. Bapak sekalian, saya ingin mengatakan seks itu penting kita pelajari, dan lebih khusus lagi dengan Islam. Kalau Anda belajar sex education bukan dari Islam, satu, mereka sangat vulgar. Pernah ya, saya yakin sebagian kita adalah mentor psikologi, mentor sex education ya. Nah itu saya kebetulan pernah terlibat dengan children sex children dari waktu tsunami. Saya lihat, oh ini nggak benar nih. Slide-nya itu benar-benar vulgar, alat kelaminnya itu ditampakkan kepada laki-laki dan perempuan yang jamaahnya kayak gini, laki-laki dan perempuan hadirinnya. Nah kalau dalam Islam boleh laki sama laki. Saya belajar seks itu di pesantren. Kami di pesantren diajari di kelas 6 itu tentang sex education, tapi dalam bahasa Arab. Yang ngajarnya anak laki dan yang dengar orang laki. Kami buka-bukaan. Di sex education dalam barat dicampur dan alat kelaminnya dinampakkan, dijelaskan gimana berhubungannya, apa efeknya, dan bagaimana cara menanggulanginya. Itu efeknya. Kalau belum nikah kepingin, orang kan kalau kepingin tahunya lebih kuat ya, apalagi pada masa remaja. Ini kesalahannya. Dalam Islam harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau ingin terbuka nanti pelajaran begitu ini sebenarnya ada bagaimana memuaskan pasangan Anda. Itu yang ngajar, yang memuaskan istrimu itu laki-laki kepada laki-laki. Yang memuaskan suamimu perempuan yang diajari oleh perempuan. Itu harus belajar. Jangan dokter Boyko ya. Saya dokter Boyko tuh oke sih. Cuma yang nggak oke-nya ketika dia nggak ngerti batasan Islamnya, sehingga dia campur. Padahal ilmunya oke nih, cuma dia nggak Islami aja. Kalau dia sedikit lagi Islam, ilmunya bisa kita ambil. Oke, yang kedua yang kedua dia vulgar ya. Seharusnya Islam itu Al-Quran ketika ngomong tentang seks dia nggak vulgar. Dalam Al-Quran misalnya wahamma biha wahammat bihi, ketika Yusuf suka sama siapa? Zulaikha, dan Zulaikha suka sama Yusuf, itu tafsirnya tuh ngeri tuh kalau dibaca. Karena kan kondisinya ruangan tertutup dan Zulaikha tuh seorang wanita cantik yang masih muda, nggak pernah punya anak. Dalam tanda kutip, apa karena suaminya nggak pintar ya, atau dia nggak ini. Yusuf pemuda yang usianya dalam tafsirnya itu usia sekitar 25-an, 20 artinya sedang ganteng-gantengnya. Dan Yusuf itu orang tercantik di dunia, mengalahkan Rasulullah cantiknya. Kata Rasulullah bilang, kalaulah dunia ini paling cantik, maka Yusuf aja setengahnya, dan saya setengah daripada Yusuf. Seperempat lagi lah bagi-bagi kita. Artinya yang jelek ini kita dibandingkan Yusuf ya. Nah, Yusuf itu diakui cantik. Nah, yang lihat Yusuf ini seorang wanita yang nggak punya anak, dan dia lihatnya sejak Yusuf berusia 13 tahun, kan besar tuh, hidup satu rumah. Masa nggak lihat sih orang ganteng kayak gini, rugi nggak lihatnya? Ini udah nggak sanggup tahan lagi dia. Itulah makna wahamad biha, wahamad biha, wahamad bihi. Kondisinya itu artinya
kalau kita mau nggak vulgarkan, nafsunya tuh udah memuncak. Pakaiannya Khadijah, siapa? Zulekha, dia udah mempersiapkan diri, bukan pakaian daster biasa, daster yang remang-remang, yang pakai parfum sekian mewangikan, dan dia adalah wanita tercantik karena dia istrinya orang terpandang, nggak sembarangan tuh pilihan. Oh, Yusuf kan anak muda, walaupun dia nabi, dia kan normal juga. Itulah kata Rasul, kata Allah tuh waham. Yusuf tuh normal, kepingin juga ada, bukan gay, bukan homo dia tuh. Dia kepingin gitu, umat nih. Gitu. Tapi kayak gitulah kata Allah mengatakan wahamad bihi, nggak ada vulgarnya di situ. Saya ingin katakan dalam Islam kalau ngomong tuh jangan terlalu vulgar. Nah itu sex education pada anak remaja ya. Oke, baik. Maka ini yang menarik lagi itu harus dibungkus dengan akidah, syariah dan akhlak. Selama ini nggak ada nih. Seks itu biasa aja lah, udah senang sama senang, laki perempuan tembak aja. Nggak ada dia hubungannya dengan akhirat. Dan nggak ada syariahnya. Syariahnya artinya halal-haramnya nggak ada, apalagi akhlaknya. Oke, berbicara masalah seks, nah ini sudah kita bicarakan tadi. Padahal sekali lagi seks itu bukan hal yang kotor dan najis, tapi dia bersih dan harus selalu bersih. Allah mengulangnya sampai 16 kali dengan makna bercampur, ya, jima, hubungan badan atau kategori lainnya. Nah ini yang saya ingin bahas. Ada sebelum, ada sedang berhubungan, dan ada setelah berhubungan. Ini adabnya. Tapi sebelumnya ada yang udah berhubungan seksual, ya tentu ya. Nah sahabat tuh udah nikah nggak? Ada orang nikah kemudian pisah, ada kan? Dia nikah nggak sempat, kemudian pisah. Saya nemukan itu kena sekolah ya. Sedih sekali. Saya tanya, bapak nikah? Ya gimana kalau saya nggak nikah hari itu, mungkin dia akan nikah sama yang lain gitu ya. Artinya yang di satu di Amerika, yang satu ini di Malaysia gitu. Saya dengar akhirnya mereka ketemu, tapi kasihan nggak punya anak kemudian ya. Makanya itu kalau udah nikah itu langsung campur, langsung berhubungan badan. Dan beda loh ketika seorang menjaga syariahnya, nih syariah ya, akhlaknya, malam pertama itu beda sama orang yang nggak menjaga malam ininya. Maksud saya gini ya, mahasiswa sekarang pun saya kaget tuh, kadang-kadang udah biasa tuh, apalagi sekarang mudah mendapatkan alat kontrasepsi, ya toh. Nah itu saya tanya nih, ada yang udah berhubungan badan? Ada ada yang belum? Ada? Kecuali yang ini ya, itu juga kali udah. Belum. Enggak apa-apa. Enggak, kalau udah pun enggak apa-apa. Kalau belum, rugi. Saya ingin katakan berhubungan badan itu anugerah. Hubungan badan itu sampai ada yang tulis kayak gini, mengintip surga melalui hubungan seksual. Saya ingin katakan berhubungan seksual itu nikmat banget. Nggak, maksud saya sehingga kita harus bersyukur. Kalau yang belum, cepat-cepat. Sorry nih bang, ini abang dia terus enggak nih. Salah sendiri kenapa gak nikah. Dan yang nikah pun jangan sampai gak berhubungan badan. Rugi, udah nikah gak berhubungan badan. Dan itu nikmat Allah yang Allah titip. Dan itu kita bisa melihat surga. Kenapa? Di surga tuh sebenarnya Allah katakan, di surga itu ada bidadari yang sampai Allah katakan lu'lu'un marjat, coba betisnya itu kan pornografi sebenarnya. Tapi Allah ingin menggambarkan begitu seksinya, begitu harsa seksmu itu akan Allah tunaikan di akhirat. Dan orang yang masuk surga nanti diriwayatkan
lelakinya jadi perjaka, wanitanya jadi perawan, dan setiap berhubungan badan itu nikmat, dan setelah itu balik lagi. Maksud saya gini, ini kan udah pernah berhubungan badan, pertamanya nikmat, selanjutnya biasa-biasa aja, kalau dalam biasa aja. Itu kenapa? Karena kita ya di surga. Kalau di surga tuh sesuatu yang nggak pernah terlintas di pikiran, nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, dan itu nikmatnya. Saya ingin katakan, kalau tafsir yang lainnya itu buah anggur tuh di surga tuh pertama dipetik, tek, manis. Di tempat kita petik tuh muncul anggur satu lagi, kita petik, kita manis lagi, lebih manis. Yang ketiga lebih manis lagi. Begitu itulah orang yang berhubungan badan dengan suami istri di surga nanti. Yang masuk surga, yang nggak masuk surga yang nggak bisa. Kalau kita masuk surga, berniatlah masuk surga dan beristihadlah masuk surga. Hubungan badan, Allah tuh yang ceritakan nikmat, dan maka itu tulisannya itu mengintip surga melalui hubungan seks. Nah, kalau seksnya benar, kita seperti mendapatkan salah satu nikmat surga. Baik, maka dari itu yang sudah pernah berhubungan badan sebelum menikah, saya confirm Anda tidak mendapatkan nikmatnya surga. Benar. Kali banyak nih mahasiswa saya ada, kita udah buat penelitian, dan sebagian saya bisa lihat nih, pokoknya udah pernah. Benar. Ya ini kebetulan udah pada nikah kan. Yang saya tuh udah pernah, nah entah sebelumnya udah, saya mana tuh lagi kena udah diselip-selip kan. Tapi kalau belum, nah itu ya, saya bilang sama mereka, kalau Anda tidak sempat bertobat, Anda tidak bisa menikmati malam pertama Anda. Benar, itu ada tulisannya. Coba baca Kupinang Kau dengan Hamdalah. Salah satunya testimoni yang ditulis oleh Cakar Riwayat, testimoni dari beberapa pengantin, ketika dia bilang tuh, karena ada seorang laki-laki nggak pernah kulitnya tersentuh dengan wanita, dan wanita tidak pernah kulitnya tersentuh dengan laki-laki. Satu malam pertama tuh harus tidur satu ranjang. Apa yang terjadi? Ini, aduh gitu ya. Dia nggak ini sampai mereka sebentar ini. Dan subhanallah, ketika terjadi hubungan itu getarannya itu luar biasa. Benar. Karena apa? Tangannya nggak pernah nyentuh. Saya nih bukan ceramahin apa ya. Di kedokteran udah tahu kan, kulit laki-laki sama kulit perempuan itu beda. Ya toh? Yang pertama coba. Enggak, saya nggak orang kedokteran lebih tahu dah. Sehingga saya tahu tuh waktu ke Thailand itu para waria-waria sampai nyuntik dia supaya kulitnya tuh berubah kayak perempuan. Saya ingin katakan begitulah ketika laki-laki nggak pernah nyentuh perempuan, malam pertama itu tersentuh. Yang tersentuh apanya? Kulitnya, bukan hanya tangannya, tapi wah seluruhnya. Getarannya itu luar biasa. Itu yang dinamakan kenangan malam pertama. Begitu juga yang laki-laki sama, yang perempuan sama. Perempuan tuh kalau disentuh sama perempuan biasa aja. Tapi kalau dia nggak pernah sentuh laki-laki, disentuh sama laki-laki, gemetar dah. Betul saya bilang. Tapi karena udah biasa, ini dia nih. Laki-lakinya udah biasa nyentuh perempuan, nggak satu, entah macam-macam udah dia sentuh. Yang perempuan kayak gitu, berarti malam pertama biasa aja. Kita kan udah pernah dulu, iya juga Jadi malam pertama tuh nggak indah lagi. Enggak ini. Maka dari itu saya minta maaf nih. Saya sekali lagi minta maaf. Kalau Anda pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah, ketika Anda menikah, hampir setengah kepuasan seksual nggak dapat dengan pasangan Anda. Sorry, very to see. Nggak, saya ingin katakan semoga kita tidak. Tapi boleh dengan bertobat Allah balikkan itu. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan hubungan badan, kemudian ketemu dengan suami atau istri yang sah,
getarannya itu menjadi kenangan yang tak terlupakan, maka istri pertama atau suami pertama susah dilupakan. Ya toh? Istri pertama. Istri pertama. Ya gitu, artinya gini, walaupun suaminya udah meninggal, dia kawin lagi, remarried itu nggak dapat kenikmatannya. Begitu juga para bapak, ketika Anda menikah dengan istri pertama, tapi ketemu dengan istri pertama, tapi istri itu pernah ya, kalau belum pernah dirasa ya mungkin agak sama kayak istri pertama. Saya ingin katakan hubungan badan pertama itu sangat maka kalau diselidiki, maaf ya, bukan saya ini enggak, tapi bisa jadi kena keturunan. Orang nggak punya anak karena dia melakukan hubungan badan sebelum dia menikah, sehingga kepuasan seksualnya nggak full. Tapi kalau dia nggak melakukan hubungan badan sebelumnya, ini hebatnya Islam nih. Ketika dia ini biasanya jadi itu, walaupun ada juga penzina jadi juga, tapi jadinya nih hebat. Kalau yang dia itu yang saya katakan nikmat mawaddah warahmah. Oke, baik. Apa yang perlu kita perhatikan? Adabnya. Nih. Oh, ini. Ini satu lagi nih sebelum kita ke ini ya. Ini penting nih. Sex is part of love in marriage. You shouldn't go around doing it unless you are in love and married. Sekali lagi, memang seks itu bukan segalanya, bukan sesuatu, tapi dengan Anda melakukan seks ketika hubungan seks dalam rumah tangga, sebenarnya Anda telah menyelesaikan sekian persen dari kehidupan rumah tangga Anda. Benar. Hubungan hasil penelitian, kepuasan seksual itu salah satu unsur keharmonisan keluarga. Ketika Anda tidak mendapatkan kepuasan seksual, Anda bisa punya masalah dengan pasangan Anda. Saran saya, Anda harus mendapatkannya. Gimana? Islam ajar tuh, kecuali nggak mau belajar dengan Islam. Ya, kita lihat nih, gimana Islam ajar. Kepuasan seksual seringkali tidak hanya mengarah pada kesalahan fisik. Satu lagi nih, enggak. Sebenarnya kita hubungan badan bukan fisik, tapi lebih kepada emosi. Emosi, benar. Oh, ini kebutuhan biologis. Seks itu kebutuhan biologis atau kebutuhan emosional, fisik atau psikis? Hubungan seksual. Psikis atau fisik? Oh, ibunya. Bapak, hubungan seksual itu hubungan psikis atau hubungan fisik? Dua-duanya. Tapi dia kebutuhan biologis atau kebutuhan psikologis? Bio, kan orang bilang ini kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Apa hubungan biologi kamu? Katanya seksual. Enggak, sebenarnya seks itu adalah kebutuhan psikologis. Benar. Saya ingin kata jangan anggap remeh ini. Maksudnya kalau PPDS harus ada rancangan kapan saya bawa istri ya, atau kapan saya harus pulang kampung. Boleh ya PPDS liburan? Boleh ya? Nah, kalau nggak Islami, nggak, saya harus bilang atau pasangannya bawa ke sini. Ibu-ibu jangan sering tinggalin bapak berjauhan, karena lelaki itu rata-rata buaya. Kecuali saya, enggak bahaya, benar. Dan begitu juga bapak-bapak, jangan sering-sering bukan tinggalin istri, berjauhan sama istri. Kenapa? Anda harus punya rank ya. Kalau dalam sirah itu digambarkan ketika Umar bin Khattab sedang jalan-jalan, tiba-tiba dia mendengar senandung seorang istri mengeluh, memutar syair-syair rindunya sampai ranjangnya itu berderet gitu ya, krek gitu, saking dia menahan rindunya. Ternyata kemudian Umar bin Khattab pulang dan dia berdiskusi dengan seorang ulama, dia katakan itu karena kebutuhan istri terhadap suami. Berapa? 3 bulan. Maka sejak saat itu sebuah pasukan perang tidak boleh lebih 3 bulan, harus dirokar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jangan lebih 3 bulan. 4 bulan sedikit boleh lah, 1 semester. Tapi lebih dari 4 bulan saya nggak nanggung. Fitrah tuh.
Ada orang yang 1 tahun. Saya dulu waktu sekolah di Malaysia itu orang Nigeria itu kadang sampai setahun dia baru pulang. Kalau saya tiap 1 bulan pulang kan. Nah Malaysia, Indonesia dekat. Saya bilang apa? Ya saya harus pulang. Kok nggak jalan tuh disertasi saya. Udahlah pulang aja. Nggak bisa ditahan saya. Ya emang harus kayak gitu. Dan ternyata orang itu kadang-kadang pelarian stresnya itu sama hubungan seksual. Pemain bola Piala Dunia itu dia sampai berhubungan badan kadang bawa istrinya karena rasanya juga nggak stres main bola. Nah saya nggak tahu nih PPDS gimana tingkat stresnya. Nah daripada berzina mending bawa istri mahal-mahal sedikit ya udahlah. Kalau nggak sediakan waktu yang benar ini ya memang bisa puasa sih. Cuma kan masa tiap bulan puasa itu juga ini ya diatur lah. Oke baik. Gimana caranya menemukan kepuasan? Nih dia, ada before play, interplay, dan after play. Nah itu kita bagi 3 tuh. Islam atur adabnya seperti ini. Kalau ingin nikmat, nih gini nih. Yang pertama, adab jima itu before, sebelumnya tuh kita diusahakan niatkan berhubungan badan itu untuk apa? Menikmati anugerah Allah. Ada nggak orang nggak punya hasrat seks ya? Kalau ada dia nggak normal. Orang normal tuh dia harus punya getaran, harus punya rasa cinta sama lawan jenis. Kalau sesama jenis itu nggak normal ya. Maka anak saya tanya dia kalau udah ini dia yang udah dewasa, kamu ada pacar? Nggak ada aja, gimana kamu nggak ada pacar? Emang kamu nggak suka sama perempuan? Kebetulan anak saya 5 laki semua 1 perempuan. Ya kamu gimana ya? Suka sih. Jadi dia harus punya orang yang dicintainya selain jenisnya sendiri. Cuman caranya kita atur kan. Ya jangan pacaran, tapi dia harus salurkan kapan dia mau nikah. Tapi 1 pun tidak nikah sekarang, susah lah aja. Anak saya udah dokter 1, sekarang sedang mau internship apa sih? Nah, saya bilang udah waktunya kamu nikah apa lagi? Kalau nggak ada dicari nih. Padahal udah ada yang suka sama dia tapi dia nggak suka. Itu nggak apa? Maksud saya dia harus memelihara fitrah itu, mencintai lawan jenis. Nah, niatkan, nih saya ingin katakan, kadang-kadang orang barat tidak ada nih, maka dia nggak nikmat. Mengapa hubungan seksual dia lakukan tidak dalam Islam? Kelihatan aja, jangan sering-sering nonton film porno lah. Porno itu kan dibuat-buat tuh. Benar, ya kan? Sebenarnya nggak ada kayak gitu. Ya, nikmat ada. Kalau dia bukan Islam ada tuh, semua tipuan tuh, gaya aja, padahal nggak ada. Jangan lupa berwudu, mandi kalau perlu, ya minimal bersih-bersih lah. Kalaupun tidak sempat bersih-bersih ya ini dulu. Rasulullah tuh sunnahnya tuh kalau udah pulang jauh dia sholat di masjid terdekat. Artinya apa? Wudu dulu. Baru udah masuk mungkin nggak tahan lagi atau ada kejadian ya udah bersih-bersih gitu ya. Waktu tempat, nah ini perlu juga waktunya. Kalau dalam Islam itu ada 3 waktu yang disarankan. Siapa tahu? Wah saya kasih bonus nggak nggak apa, nggak ada bonus ini, kotak nih saya kasih ini. Ada yang tahu 3 waktu yang disunahkan? Ya jangan 1 aja, 3-3-nya lah. Karena yang disediain untuk 3 waktu itu. 1 kapan? Malam Jumat. Biasa praktek deh, pengalaman atau mengamalkan. Oke, yang pertama apa? Salah kalau Jumat. 1 apa? Sebelum subuh, Ustaz. Setelah Isya. Satu lagi lupa Ustaz. Jumat pagi.
Jumat subuh. Jumat subuh. Mana tadi? Ya, baru 2. Ada yang lain? Coba, yang bisa tiga-tiganya. Ada dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Hah? Bukunya masih asli. Sebelum Jumat. Gak apa-apa. Edukasi ya. Pertama. Habis subuh. Ya, silakan Bu. Pertama. Sebelum subuh. Sebelum subuh. Habis Isya. Ya, habis Isya. Setelah Isya, Ya, oke. satu lagi sebelum Jumat. Sebelum Jumat. Kayaknya nggak kayak gitu. Nggak prakteknya kan memang nggak dosa sih, cuman nggak nyunah kan. Oke, ada yang bisa? Setelah ya. Silakan, coba diatur 3. Pertama. Mana Cik? 1. Yang pertama sebelum subuh, kemudian itu sebelum subuh, kemudian setelah duhur, satu lagi setelah isya. Yes, right. Luar biasa. Semoga dilakukan ya. Dan ternyata hasil penelitian sebelum subuh tuh kan pas bangun saya kita terkejutnya kan. Itu bagus tuh. Itu harsa atau sedang bagus-bagusnya. Apa sih bahasanya kalau sperma lelaki itu pada sangat sedang semangat ya. Atau setelah sholat isya. Setelah sholat isya itu panjang tuh. Cari aja malam-malam yang kira-kira anak-anak udah tidur, udah aman. Nah, jangan waktu ini udah terganggu ya. Nah itu. Atau setelah sholat duhur, itulah bobo ciang. Tapi semayang sah siang 3 jam ini penelitian itu hormon lelaki atau sperma lelaki bagus. Yang nggak punya anak coba di waktu 3 nih. Itu selain disunahkan dan itu waktu yang terbaik untuk berhubungan badan sehingga kita bisa full ya, gaspol gitu ya. Nah itu gitu. Benar. Ada yang udah coba? Biasa dari 3 ini kapan? Ya silakan. Apakah kita kan punya komitmen sama masing-masing pasangan ya? Kita sebelum subuh boleh, tapi nanti gimana subuhnya? Cepat-cepat mandi biar segar. Wah susah, udah ganti. Atau setelah sholat duhur. Kan sholat duhur itu kalau nggak bisa Senin sampai Jumat, ya waktu Sabtu Ahad tinggal atur aja. Jumat pun ya setelah sholat Jumat ya, belum sebelum Jumat, jadi langsung sebelum Jumat. Itu cari gratisnya supaya bisa mandi sekalian sholat Jumat ya. Ya sebenarnya itu setelah sholat duhur. Maka 3 waktu ini dalam Al-Quran kalau anak mau masuk ke kamar harus izin. Karena apa? Boleh jadi bapak dan ibunya sedang melakukan ibadah kepada Allah. Ibadah hubungan suami istri ya. Nah waktunya boleh dicoba yang selama ini nggak menemukan kepuasan. Salah satu waktu itu bagus untuk dia. Tempat, sekarang tempat. Gimana tempatnya? Di masjid. Ya. Dalam hadis tempat yang paling bagus itu gimana? Tertutup. Ya aman. Saya heran juga, ada pula fantasi seksnya di ruang terbuka jelas itu kelihatannya fantasi itu ajakan, maksud saya kesenangan semu. Kalau mau jujur perempuan tidak suka di ruang terbuka karena fitrah manusia perempuan itu dia suka tertutup.
maka dia nggak memiliki kepuasan seksual ketika terbuka. Apalagi di tempat, ini benar-benar udah melanggar syariat, tempatnya nggak sesuai sama yang disarankan oleh Rasulullah. Sekali lagi ini sunnah, bukan berarti nggak kayak gini dosa, nggak. Kalau ini dilakukan, Anda akan mendapatkan kepuasan kayak gini ya. Kalau laki puas, perempuan nggak puas. Kalau ada rank 1 sampai 10, itu perempuannya dapat 2, laki-lakinya dapat 6. Nggak full. Tapi kalau dua-duanya puas, bisa 8, 9, bahkan 10 dua-duanya. Itu yang diinginkan. Dan itulah kunci keharmonisan keluarga. Benar. Kita sok-sok nggak mau dengar, salah nggak apa-apa kalau kejadian nanti rasa nggak. Saya ingin katakan perlu itu. Maka saya sendiri sama istri itu ada jadwal, kadang-kadang yuk pacaran setelah nikah tuh perlu. Sekali kami tinggalin anak dan istri ke hotel, ya kan, ya mau apa itulah nitip bentar itu supaya mantap, tempatnya jelas, nggak ada anak, harus gitu. Ini nggak ke hotel sama orang lain, sama istri sendiri atau suami sendiri. Oke ya, soalnya menutup aurat, benar. Kalau terbuka kali itu nggak seru. Boleh terbuka tapi dalam selimut. Misalkan dua-dua nggak pakai baju tapi dalam selimut. Oke. Itu lebih dahsyat daripada terbuka tanpa selimut. Benar. Ini sunnah ya. Dilakukan dengan menutup aurat. Dimulai dengan ini paling penting nih. Apa tuh foreplay? Ya tahulah, orang udah dewasa. Silakan di search. Saya kira itu jangan banyak pendidikannya. Yang penting sebenarnya seperti tadi kita sepakat, hubungan seksual itu adalah psikologis, bukan fisik, bukan biologis, tapi dia psikis. Maka macam ya, boleh dengan ngerayu. Kalau bahasa Boyke itu gaya foreplay itu ada kayak kucing. Gimana kayak kucing? Meong gitu ya. Suaranya gede. Ada kayak anjing. Ini berantem tuh. Tapi ada juga kayak monyet atau kayak ayam. Mutar-mutar dulu kan. Nggak, kita manusia. Nah, ini kalau Rasulullah menggambarkan, kalau ada orang datang ke istrinya langsung nggak ada foreplay, itu kayak hewan. Hewan tuh nggak ada foreplay, dia kalau mau tancap terus. Men dikira barang apa nih? Dikira binatang. Itu orang tuh. Istrimu orang, suamimu orang. Manusia dibuat dia siap mendatangkan kenikmatan sebagai amal ibadah. Itu dia. Jadi gimana? Ya harus diajak ngobrol dulu. Ya masing-masing kita beda-beda ya. Ada dengan padamkan lampu remang-remang. Sesekali pakai pewangi ruangan. Pewangi ruangan jangan itu terus ya. Gantian gitu. Udaranya pun perlu kayak gitulah. Ini enggak abi pu kamu cat ya bu kali itu kakak kasih. Saya ingin katakan itu binatang kayak gitu. Binatang udah bisa. Enggak, kalau kita ada foreplaynya, ada interplaynya, dan ada afternya. Oke ya, silakan nanti ke foreplay ini banyak, salah satunya kayak gitu, mengucapkan kata-kata gombal. Kata gombal sih artinya ya cerita dulu kali ya, atau sesekali refresh masa lalu, atau ya puji gitu, atau meraba-raba. Udah ngerti lah nih, banyak pendidikan seks yang Islami, tapi ya boleh kita pinjam orang lain tapi yang seks Islami. Orang lain nggak pakai doa. Nah, ketika interplay, jangan lupa baca doa. Boleh saya coba? Boleh nggak? Karena ada yang salah baca. Dia waktu mau itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim ayam. Orangnya semangat, tertidur. Yang betul gimana doanya? Allahumma
janibna syaitan. Allahumma janibna syaiton wa janibis syaiton ma razaqtana. Allahumma janibni syaitan wa janibis syaitan ma razaqtani. Boleh ya. Itu dibaca. Sungguh kalau itu dibaca kata Rasulullah, maka setan tidak mengikuti perjalanan hubungan badan kita serta anak yang kita lahirkan karena hubungan tersebut. Jadi kalau ada anaknya sekarang nggak bisa diatur, nggak mau sholat berjamaah atau susah, boleh jadi waktu hubungan dulu nggak baca doa. Nah, tapi belum ada penelitian. Mungkin perlu tuh dibeli di Meteor Longitudinal Research ya. Kita coba satu kelompok baca doa, satu kelompok nggak baca doa. Anaknya setelah 5 tahun gimana gitu ya? Ada nggak pengaruhnya? Tapi tentu banyak variabel lain. Oke, baik. Baca doa sunnah. Dan kalau udah kita baca doa tuh, yang nomor 1 ini kena nih. Jadi ibadah. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Jadi Allahumma, ada Allah dalam hubungan itu kita. Maka sebagian mengatakan suruh berzikir, ada ya qayyum, ya qawi. Tapi sama saya sih boleh, tidak boleh enggak. Kalau udah nih kita udah lupa kita ya. Ada kan. Tapi ini perlu baca doa supaya kita yakin ini bagian ibadah dan setan tidak ikut. Hati-hati loh. Saya pernah dapat konsultasi, dia berhubungan bukan dengan suaminya. Berarti itu setan tuh. Kena terlalu lama ditinggal suami gitu ya, datang tapi kayak suami, tapi nggak mungkin, dan dia sampai basah. Saya bilang, wah ini nggak baca doa nih. Seharusnya kalau dia biasakan membaca doa waktu berhubungan itu setannya lari ya. Nah, maka biasakan baca doa sekarang otomatis nih. Kalau udah biasa, Allah bisa karena melakukan dengan posisi. Ini penting. Mutabadilah, ini artinya mutabadilah nih, ciptakan suatu posisi yang menyenangkan. Silakan aja. Itu kan nisaukum harsun lakum fa'tu hartukum masyitum. Nisaukum, perempuan kamu itu adalah apa di situ? Harsun apa harsun? Ladang. Kebun. Faktu hartakum anasitum, maka datangilah dia. Itu kan jangan salah tafsir ya. Saya kadang-kadang ini penafsir sembarangan aja. Berarti dianggapnya wanita ini ladangnya. Benar, tapi jangan lupa petani yang baik tahu dia kapan menanam, tahu dia bagaimana merawat ladang. Enggak cangkol-cangkol aja atau tanam-tanam aja, yang tumbuh rumput, padinya mati, ya kan kayak gitu. Seharusnya dia tuh menyiram tanamannya, merawat ladangnya. Sudah ini baru ditanamin, subur tuh tumbuhnya. Ya, nah maka itu yang dimaksud dengan nisa ukum harsul lakum fatumasi itu dua-dua harus jadi ladang yang subur dan petani yang cerdas. Jangan petani yang taunya hanya tanam aja, nggak pernah kasih pupuk, nggak pernah tahu kapan harus nanam ya, bibitnya yang cocok ini apa. Kan itu petani cerdas tuh udah, oh yo tanahnya beda, tanahnya yo jagung haidi moh yo usit mbak mamplang, nyo uraujun yang kapula bu, yang kita tanam yang kira-kira subur nanti ada airnya. Jangan yang waktu kemarau kita tanam tomat, cabai, capek secara, itu namanya cerdas. Cerdas apa? Mencari posisi. Saya ingin katakan komunikasi. Ini terserah ya, masing-masing orang punya macam-macam, ada 69 lah, ada 96 dibalik-balik ya. Ustadz izin, waktunya tinggal 5 menit lagi. Emang kalau udah ngomong ini susah mulai, udah cukup aja gitu ya. Ya, selanjutnya ini, tapi yang nggak boleh nih, yang ini memang haram karena Rasulullah mengharamkan fidubur ya. Kalau minat dubur boleh, kalau dari belakang boleh, yang nggak boleh di dubur. Orang kedokteran tahulah apa bahayanya, dan saya dapat hasil penelitian dari
para LGBT itu duburnya tuh sampai meleret, ngeri. Jangan coba-coba, apalagi para laki-laki ya. Jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Udah dilarang, akibatnya pasti jelek. Semua yang dilarang oleh Allah itu pasti buahnya kejelekan dan hasilnya kesengsaraan. Oke, diharamkan berhubungan haid, oke jelas, tidak di siang hari bulan puasa, haram ya, boleh di malam hari. Nah, selesai nih, terakhir nih, selesai. Ada emang doa setelah jima? Ada. Setiap kita mendapatkan sesuatu yang nikmat, bersyukurlah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi nikmah. Atau buat aja lah, ya Allah terima kasih aku nikmat kali ini. Kenapa kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan kekuasaan kali ini karena berhasil, besok kamu akan berhasil lagi. Kita kurang ya, udah selesai, udah tidur terus. Nah inilah, alhamdulillah. Nih mantap kali, bi, oke kali ya bi ini. Nah, alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah dan Allahumma alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi nikmah. Berwudu sebelum tidur. Ini juga disunahkan. Mandi junub, ini wajib nanti setelah, jangan sampai karena dikejar waktu nggak sempat mandi junub. Selain itu, ya mandi bersama, ini juga dikisahkan Rasulullah pernah mandi bersama Rasulullah, bersama istrinya. Itu kalau ada tab enak ya, tapi kalau nggak ada tab ya udahlah, lawak-lawak terus itu. Atau yang terakhir, jaga kesehatan. Setelah berhubungan jangan lupa minum madu atau ya makan makanan yang mengembalikan pada kesegaran. Baik, saya kira ini, dan selanjutnya ditinggalin saya. Baik, terima kasih Ustadz untuk ilmunya hari ini, dan saya yakin sebagian sudah ada yang tahu, kemudian sebagian ada yang belum. Baik, karena kita sudah ada narasumber yang datang, mungkin satu pertanyaan kalau memang ada yang ditanyakan sama Ustadz. Pas, udah paham semua ya, sudah praktek, nanti tinggal dipraktekkan saja apa tadi ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Safria. Baik, kalau memang tidak ada yang ingin didiskusikan bersama Ustadz, nanti mungkin malu di sini, boleh minta nomor HP Ustadz. Ada yang malu ya? Malu-malu kucing. Baik, terima kasih Ustadz sudah berhadir di sini untuk bisa berbagi ilmu dengan para peserta kelas Samara. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi dalam kelas-kelas Samara lainnya, dan kita akan lanjut dengan materi yang lain. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.